Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadzakur wa tadhkir wa naf'i intifa' wa ifadatu wa istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih ibtiwa amradatillahi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa fi ulumi fid dharain amin. Sunanus shalah. Sunanus sholati katsiratun minha raf'ul yadain 'inda takbiratil ihram wa indar ruku' wa indar raf'i minhu wa indal qiyam minat tasyahhudil awal wa du'aul istiftah wa ta'awud wa ta'min wa qira'atu surah fi mawdi'iha wal israr wal jahru fi mawdi'ihima wa takbiratul intiqalat wa nadaru mawdi'is sujud wa wudu wa wad'ur rahatai 'ala rukbataini fir ruku' wa tasbihur ruku' was sujud wal iftirash fi kulli julus lam yu'aqibhu salam wa tawarruk fima yu'aqibhu salam wa taslimatut thaniyah wal iltifatu fit taslimataini yaminan fil ula wa shimalan fil thaniyah. Alhamdulillah, kita semuanya masih ditakdirkan Allah bisa bersama-sama istiqomah untuk mengkaji kitab Yaqutun Nafis ala madhabi Ibnu Idris, yaitu kitab fikih yang mana kita sudah menginjak di bab sunanus shalah. Sunan ini jamaknya sunnah, jadi sunnatun, sunnatani jamaknya sunanun. Jamak apa namanya? Jamak taksir. Pokoknya ada jamak yang tidak beraturan, itu disebut dengan jamak taksir. Jadi sunnatun satu kesunahan, sunnatani dua kesunahan. Kalau sunanun berarti beberapa kesunahan. Sunanus shalah katsiratun, banyak. Jadi ada yang mengarang Habib Sa'ad itu ada 500 kesunahan, ada yang nulis 600, 800, bahkan ada yang sampai 1000. Jadi memang banyak ya. Jadi sunnah itu memang penghias. Kemarin ibarat rumah, kalau atap dengan tiang ini termasuk rukun. Kalau pintu dengan jendela masuk ab'ad. Nah, lain-lainnya ini ornamen-ornamen catnya, figuranya, ada banyak kan macam-macam. Ini masuk daripada kesunahan. Lebih banyak kita melakukan kesunahan, maka semakin indah rumah kita. Ya. Ibarat orang makan, semakin banyak pilihan, ono sambele, ono kerupuke, ono duduhe, ono lebih lengkap ya. Apalagi makannya di pinggir pantai, ditemani orang yang disenangi, kan itu beberapa kebaikan-kebaikan. Nah, ini semakin banyak semakin bagus. Adapun Al-Imam Ghazali mengatakan, mencontohkan seperti orang berjualan. Kalau melakukan rukun fardu itu modalnya ya, tapi kalau melakukan kesunahan ini adalah untungnya. Jadi kita nggak mungkin
ngambil untung sebelum balik modal. Jadi modal dulu yang harus dipenuhi, ya, baru nyari keuntungan. Ada orang ini keliru, golek keuntungan modalnya gurung balik, golek untung kok. Karena modal ini yang pokok, maka nilainya, mohon maaf, nilai yang fardu dengan yang sunnah itu jauh sekali. Pahalanya itu ya jauh. Sampai sholat fardu, pahalanya sholat fardu dengan pahala sholat sunnah jauh sekali. Semakin, mohon maaf, semakin pekerjaan ini yang mengandung unsur kewajiban, ini otomatis pahalanya semakin besar. Jadi kalau orang kerja, semakin ini tanggung jawabnya ini besar, resikonya besar, otomatis gajinya ya besar, menyesuaikan. Jadi seperti itu. Maka kita sering bahasanya itu harus fokus dulu kepada hal-hal yang rukun, yang pokok dalam segala hal, ya, dalam segala hal. Umpamanya kita dalam rumah tangga ada sesuatu yang pokok, apa itu? Memberi nafkah keluarga, itu pokok. Wong jenenge duwe anak, duwe bojo, ya. Duduk terus ngereken ibadah-ibadah sunnah sing wis aku tak poso ae, aku tak ngaji ae, aku tak, ya kan ada kewajiban yang lain yang enggak kalah pentingnya gitu loh. Itu termasuk pokok, ya. Banyak yang memburu, aku tak majelisan tok ae wis. Awalnya susu bengi bojone gak direken, anake gak dicukupi kebutuhannya, itu juga kekeliruan. Karena ada sesuatu itu yang memang pokok, ya. Ada sesuatu itu yang memang hanya sifatnya kalau bisa dilaksanakan. Jadi mencari ilmu itu kan wajib, tapi wajibnya itu kan enggak alal faur, enggak harus umpamanya hari Senin ini ngaji, Kak, bukan berarti terus kudu wajib ngaji di Senin, enggak, kan ngaji kan banyak. Ya, mungkin enggak bisa lewat langsung, mungkin bisa lewat streamingnya atau bisa lewat, ya, itu kan masih banyak pilihan. Sedangkan untuk mencari nafkah, gawe nyambut gawe untuk kebutuhan, ini kan hal yang pokok, ya. Jadi jangan sampai gara-gara ngurusi sing sunnah akhirnya menghilangkan yang wajib, ya, seperti itu. Jadi dalam segala hal, makanya perkara sunnah ini jangan terlalu dilebih-lebihkan. Maksudnya dilebih-lebihkan, contohnya ada satu jamaah itu gegeran atau rame gara-gara, contoh umpamane sembayangnya gak rapet, akhirnya musola akhirnya buyar, gak ada yang gelem jamaah karena diatur seperti yang ada di dalam sunnah. Umpamane gak iso wong jenenge salat iku kudu rapet, sikile kudu mepet. Iya lak nggone asing rada pantes ya. Lak nggone sumuk panas terus awake dhewe salat dikongkon uyel-uyelan mamane. Memang ada, itu memang kesunahan. Tapi yang ada lebih pokok daripada sunat, daripada salat itu adalah kekhusyuan. Melakukan sesuatu kesunahan, kalau menghilangkan kekhusyuan, maka lebih diutamakan harus mengambil untuk bisa khusyuk. Jadi kan ada orang itu kepingin ngamal sunnah karepe sampai sikile di mepet-mepet ngene. Sedangkan sebelahnya ini gak risih, ya apa sembayang malah mikir sikil. Nah itu kan harus bijak gitu loh. Wong iki wong asale perkara sunnah. Kalau memang bisa laksanakan. Umpamanya mohon maaf, sak grup, sak jamaah ini sudah
senang seperti itu, tidak apa-apa dilaksanakan. Tapi kalau kita dengan banyak orang, ya harusnya mengutamakan yang istilahnya yang wajar-wajar saja gitu loh. Asalkan jamaah ini tetap berjalan dengan khusyuk, sama seperti itu. Jadi banyak orang itu sekarang itu yang dibahas perkara sunnah, tapi sing pokok malah ditinggalkan. Padahal yang penting kan jamaah itu penting. Nah, gara-gara perkara kecil dibesar-besarkan, akhirnya orang nggak mau jamaah, wis gak sembahyang jamaah, nang musola koyo ngono rame. Akhirnya kan justru malah meninggalkan jamaah. Ya, mending nggak apa-apa jamaah, walaupun kesunahan-kesunahan sebagian itu ada yang tidak dikerjakan, tapi kalau bisa ya alhamdulillah. Jadi maksud saya seperti itu. Mosok perkara model takbir aja dipermasalahkan. Aku mau sembahyang, aku nopo takbir aku gak sempurna. Oh ngangkat tangan, oh gak ngangkat tangan boleh kok. Jadi gak usah terlalu dilebih-lebihkan kalau urusan. Lah baru kalau urusan maca Fatihah kurang benar atau tumak ninanya kurang pas, itu perlu dibenahi, itu pokok itu rukun. Gak Fatihah sih tapi sing dibahas perkara-perkara sing sunah. Nah ini kan repot. Jadi maka dari itu kita kalau belajar sunanus sholat itu kathirah, banyak gitu. Artinya saking banyaknya ya ini sebagian yang dianggap bisa dilaksanakan lah istilahnya. Ya, minha diantaranya raf'ul yadain inda takbiratil ihram. Ya, yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi sambil takbir Allah sambil mengangkat tangan. Ini pun banyak riwayat. Ada yang masyhur pada Imam Syafi'i an tuhadiya atrafu asabi'ahu a'la udhunai, meluruskan ujung-ujung jarinya a'la udhunai ini di atas telinga. Ini berarti ngencengno ujung jarinya diluruskan di atas telinga. Wa ibhamahu syahmataihima, sedangkan ibham jempolnya ini di bawah ini. Jadi jempolnya dikencengno iki entel-entel iki ya. Sedangkan ini jarinya di atasnya. Allah. Wa kafahu mankibaihi, wa kafahu epek-epek loro mankibaihi. Nanti diluruskan dengan pundak. Ya, epek-epek ini diluruskan dengan pundak. Ma'a ja'i batnihima ilal qiblah, menjadikan sing warna putih wetenge iki ini diarahkan ke arah kiblat. Jadi gak ngene takbir, bukan Allah enggak, tapi ini ya. Jadi sik bahas takbiratul ihram iku sunah iku ana 10. Sik takbir tok iki ya. Ya. Jadi kita enggak usah terlalu baper lah dengan sunahan itu, maksud saya itu. Bono wong takbir model ngene, model ngene ya. Cuman kalau bisa melaksanakan silahkan. Sunahe sing nurut Syafi'i ngono. Wa imalatu atrafiya syai'an qalilan ilaiha. Artinya ndak terlalu tegak ngene, gak terlalu mingkuk ya. Jadi ini Allah di atas, ujung jarinya menghadap ke arah kiblat. Wa yaqulu ibda'ur raf'i ma ibda'ut takbir. Nah, bersamaan
dengan Allah ini juga bareng dengan mas mengangkat tangan. Duduk Allahu Akbar kait ini. Utawa ngene sik terus Allahu Akbar. Ya, ini menghilangkan kesunahan. Mestinya gimana? Bareng. Pas A itu tangannya diangkat. Kalau bisa mengepaskan juga roknya. Rok itu harus nutup. Allahu Akbar. Ngene ya. Jadi antara hamzah itu pas bunyi Allah, terus penutupnya dengan akbar. Itu apa namanya? Kesunahan dalam mengangkat tangan. Kadang orang itu justru kalau gak biasa ya, dia mengamalkan ini akhirnya lali khusyuk, lali ngurusi iki sing pas iki apa ya. Maksud saya seperti itu. Makanya kalau lihat, jenengan coba lihat takbiratul ihramnya Habib Taufik kalau sholat kan padang wis. Karena apa? Dia lebih mementingkan konsentrasinya, khusyuknya. Khusyuknya. Jadi di tarim itu tarawih itu nggak lama juga. Jadi justru sholat itu kalau jamaah terlalu lama menghilangkan khusyuk. Ayo kan dijak sembahyang suwe mesti ngalamun. Nah iya lah kok akhirnya gak karu-karuan sembahyangnya. Ya, akhirnya sembahyang sing sedeng-sedeng aja. Artinya ndak ada waktu untuk berpikir yang lain, wis fokusnya ya wis bacaan iku mau tok ya. Saya tadi ku sholat maghrib di satu masjid, ku maca waqiah, waduh dawa ya. Akhirnya wis gak ngringakno Fatihah ya, akhirnya ngelamun cerita mus melurus lu sampai wis mari ngono. Ya itu kan justru suwe iki malah garakno ngilangno apa Bu? Kecuali kalau memang kayak di Temboro itu kan diklarifikasikan jamaah itu. Iki jamaah tingkat A, iki tingkat B. Ya karuan kan makmume wis siap gitu ya. Iki aku sholat suwe. Tapi bagi orang awam, orang umum dikei sembahyang yang tidak standar bahasanya. Ya wes. Iya, akhirnya gerutu akhirnya. Suwe ini. Nah, ini kan jadi menghilangkan kekhusyukan. Padahal inti sholat itu khusyuk. Wa indar ruku'. Nah, takbir yang kedua ketika ruku'. Moco Allahu Akbar. Jadi takbir pertama ketika mengangkat tangan, takbir ketiga ketika ruku, takbir keempat ketika bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Berikutnya wa indal qiyam minat tasyahudil awal. Teko tasyahud awal kan berdiri, takbir meneh. Allahu Akbar. Itu yang disebut dengan takbiratul intiqal. Jadi setiap perpindahan. Tapi yang mengangkat tangan tempatnya hanya di 4 ini. Ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangun dari ruku, dan ketika bangun dari tasyahud awal. Itu dong. Untuk sujud gak usah di aku tahu terus bayangin sujud Allah. Loh kok tangannya diangkat ini? Enggak ada, kesunahan di situ enggak ada. Jadi kesunahan mengangkat tangan ini hanya ketika berdiri. Tidak berlaku di sujud. Tangi sujud Allah kamu. Kata sujud takbir meneh. Maksudnya takbirnya sunnah. Bacaan Allahu Akbar itu karena intiqalnya. Tapi gak usah pakai angkat tangan. Wa du'aul istiftah. Nah, donga apa? Ini kalau memungkinkan ya, memungkinkan. Contoh
kita tahu sudah terbiasa sholat jamaah di satu masjid dan kita tidak terlambat, biasanya imamnya mau iftitahi, maka di situ kita ada kesunahan doa iftitah. Tapi kalau kita tidak ngerti, apalagi mohon maaf dengan jamaah di terminal gitu, tempat-tempat umum gitu, ojo nggak iftitah. Kadang itu imamnya itu cepet-cepetan, wis gak ada iftitah langsung mau Fatihah. Sedangkan kita kalau baca iftitah otomatis kan kita meninggalkan yang wajib, yaitu baca Fatihah. Jadi kalau memang jenengan tidak yakin, tidak mengetahui, apalagi jenengan ini posisinya masbuk carry, ya sudah langsung saja baca Fatihah yang wajib langsung, nggak usah iftitah. Kok iftitah sampai carry malah. Kalau terlambat berarti umpamanya imamnya wis ruku, berarti sampai kudu tetap langsung berpindah baca Fatihah sampai kira-kira sampean maca iftitah berdiamnya itu berapa lama. Umpamanya aku mau maca iftitah itu wis 2 menit nih, berarti ada kesempatan 2 menit itu untuk baca Fatihah. Jika terjadi 2 menit ini baca Fatihah ternyata imamnya wis iktidal, otomatis jenengan wis harus menambah 1 rakaat gitu. Gara-gara perkara. Padahal kalau seandainya tadi terjadi jenengan gak baca iftitah, jenengan langsung baca Fatihah, ternyata teko iya karena butuh imamnya rukuk langsung ngelok rukuk, nah masalah. Karena jenengan posisinya masbuk dan Fatihahnya sudah ditanggung imam. Nah ini mau kan ada kesempatan mau coba Fatihah tapi sampai gawe iftitah gitu loh. Jadi sekali lagi kalau memang di tempat yang nggak ngerti atau nggak biasa, wis mending langsung aja mau coba Fatihah. Jadi kecuali kalau jenengan tahu, oh ini aku biasa sembahyang gini, biasa mau coba iftitah untuk suwi. Ini di sholat yang sirri loh ya, kan nggak menengtok aja. Menengtok kan nggak ada yang mau coba kan nggak ngerti. Tapi kalau sholat jahri kan bisa diidentifikasi. Kalau umpamanya Allahu Akbar, imamnya mandek sesuai berarti kita mau coba iftitah, berarti kita ikut baca iftitah. Wa ta'awud. Nah ini jarang orang yang tahu, padahal di dalam membaca Fatihah itu ada sunnah ta'awud, tapi gak oleh dibanterno lah memang sholat jahri. Jadi mamanya saya jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, tetap ada kesunahan baca ta'awud, sunnah tapi gak wajib. Iya, gak dikeraskan, gak dikeraskan. Bacaan ta'awud jadi dibaca sirri qoblal qiraah, baik membaca Fatihah ataupun membaca surat. Jadi maca surat apa ya? Sunnah ta'awud. Dan ketika sudah baca basmalah umpamane Bismillahirrahmanirrahim, wah kurang tahu, ya sudah, berarti kesunahan sudah hilang. Gak usah terus balik Bismillahirrahmanirrahim, gak usah, itu wis kelewat. Sama juga kita masuk masjid gak sholat terus lungguh, kurang tahiyat, ya gak oleh ngatek wis. Ketika jenengan duduk itu otomatis sudah hilang kesunahan tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid itu sadurunge lungguh ya. Ada orang sudah duduk terus ngajak langsung atau tahiyatul masjid wis entek kan, wis kelewat ini. Biasanya diganti dengan bacaan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini apa namanya? Nah, kesunahan baca ta'awud. Wa ta'min, dan membaca amin setelah ghairil maghdubi alaihim walad dhalin.
Ini sebetulnya hadisnya kuat ya. Jangan sampai ditinggalkan baca amin ini. Karena memang ketika kita membaca amin bareng dengan imam, ini para malaikat ini juga ikut nimbrung, ya, melok ngamin. Jadi ini yang kita kejar ya. Jadi makanya kenapa sholat jamaah kita itu banyak mendapatkan keberkahan, akeh diterimoe ya. Karena itu tadi, karena di jamaah ini ada malaikat yang dikirim oleh Allah untuk ikut mendoakan orang yang melakukan sholat jamaah. Wabil khusus ketika membaca ya Fatihah ini, ketika membaca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gak langsung amin sebetulnya, berhenti sebentar terus amin. Tapi jeneng arek cilik-cilik wis gak betah. Kadang guru malah dolen wis amin dhisik. Wong arek cilik. Wa qiraati surah. Amin ini punya arti istajib, yaitu kabulkannya. Jadi inti Fatihah itu kan doa, ihdinas siratal, ya Allah berikanlah jalan yang lurus. Kalau bahasa Arabnya jalan itu banyak, ada sabil, ada sirat. Tapi kalau sirat ini jalan besar, kalau sabil ini jalan kecil nih. Jadi makanya yang kita minta itu benar-benar siratal mustaqim, jalan yang lebar, yang lurus. Artinya itu jalan itu kalau lebar itu gak gampang kecemplung. Ya, istilah kecemplung kali, jalannya ombong. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang diberi nikmat, para anbiya, para sholihin yang diberi nikmat. Kita minta agar kita juga diberi jalan seperti mereka. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dibenci, waladhdallin, dan juga jalannya orang yang sesat. Lalu kita membaca amin, artinya istajib ya, kabulkanlah. Jangan sampai mentasdid mimnya. Ada orang amin jangan. Jadi amin. Jadi jangan sampai, karena kalau mentasdid ini akan yadur, akan menjadikan satu perubahan arti. Jadi jangan dengan tasdid amin. Yang betul adalah amin, tidak ada tasdid. Wa qiraati surah fi maudhi'iha, dan membaca surat di dalam tempatnya. Jadi kalau di Tarim itu ada tabel yang diamalkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Subuh iki maca apa? Lumayan dawa ya, kayak Al-Fajr, baca Torik, ala-ala, tapi harian, jadi ada tabelnya. Subuh hari ini baca surat ini. Jadi ulama-ulama dulu itu punya sendiri-sendiri, punya amalan sendiri-sendiri. Sebetulnya kalau Rasulullah pokoknya baca surat, tapi memang dianjurkan kalau subuh harus agak panjang. Baca subuh maca kulu. Wis salate 2 rakaat
maca surate qul huwallahu ahad. Dan baca surat ini hanya di rakaat pertama dan kedua, tidak ada kesunahan di rakaat ketiga ataupun keempat. Jadi fi maudhi'a qira'atu surah, baca surat, wal israr wal jaru fi maudhi'ihima, dan juga baca surat ini atau membaca Fatihahnya itu kan ada sirri, ada jahri. Kalau jahri di 2 rakaat subuh dan 2 rakaat awal sholat isya, terus Jumat, terus Idaini, Idul Adha, Idul Fitri, terus istisqa, terus khusuf, gerhana bulan, terus tarawih, terus witir fi Ramadan. Ini yang dibaca jahri. Selain itu sirri. Selain itu semuanya dibaca sirri. Jadi saya ulangi lagi, yang jahri 2 rakaat sholat subuh, terus 2 rakaat pertama sholat isya ya, dan maghrib ya, terus Jum'ah, sholat Jumat, terus sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, terus sholat istisqa, terus sholat gerhana khusuf ya. Berarti ini gerhana bulan, berarti kan malam. Kalau siang berarti gerhana matahari, berarti sirri. Terus tarawih, terus witir fi Ramadan ya, ini yang dibaca jahri. Selain itu sirri. Boleh enggak sholat sirri dibaca jahri? Ya boleh, keadaan tidak membatalkan sholat enggak. Cuma ini hukumnya sunnah. Jadi jangan terlalu ini loh, ada orang sholat sirri dibaca jahri. Ya mungkin saja kalau dia sirri enggak iso khusyuk, kan bisa jadi kadang lagak tak banter loh, ini enggak iso. Wa takbiratul intiqalat. Nah, takbir intiqal tadi kan ada takbir dengan mengangkat tangan ya. Nah ini ada takbir saja, pokok setiap gerakan perubahan satu rukun ke rukun yang lain itu disunahkan membaca takbir. Kalau untuk imam lebih keras, kalau untuk makmum tidak boleh keras-keras, minimal terdengar telinganya sendiri. Karena kalau imam kan fungsinya untuk aba-aba kan. Kecuali mubalik ini booking vokalnya imam apabila memang jamaahnya banyak. Zaman dulu kan tidak ada mic ya. Jadi seperti masjid-masjid besar itu mesti ada booking vokalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di Tarim itu pernah. Jadi nanti yang belakang sendiri karena punya jamaah lagi belakang itu melok ngulu meneh, banter meneh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Antunya untuk memberi aba-aba bahwa ini memang sudah berpindah satu rukun ke rukun yang lain. Sekarang ini gak berlaku gara-gara wis ono mikir wis krungu kabeh sak coronge sak gak hanya yang jamaah nduk masjid sampai tanggane ya krungu. Jadi wis, tapi biasanya masih make kalau masjid besar-besar itu Istiqlal itu biasanya masih make istilahnya mubalik, istilahnya yang booking vokali takbiri imam.
Atau mungkin jenengan sholat jamaahnya banyak, yang imami wis tuwek, otomatis takbire kan pelan. Lah iku makmum burine kudu cerdas, kudu banterno takbire ya. Wal israr wal jahru fi maudhi'ima wa takbiratul intiqal wa nadaru maudhi'i sujud. Ini berlaku selain sholat jamaah di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram sunnah menghadap kiblat. Sampeyan sholat nang ngarepe Ka'bah. Ini sunnah jingkluk tangi ngene, melihat Ka'bah. Selain itu nang diae yo tempat sujud. Wad'ur rahatai, tapi ini untuk berdiri loh ya. Kalau untuk sujud ya tetap ngadep menisor, ojo sampai ngrukuk maupun ndangak nang ya enggak ya, tetap tempat sujud kalau kondisi rukuk ataupun sujudnya. Wa wad'ur rahataihi 'ala rukbatayhi fi ruku', meletakkan kedua tangan ketika rukuk di lutut, kedua lutut. Jadi lah rukuk kudu tangane pas diletakkan di lutut. Wa tasbih, maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ketika rukuk. Wis masyhur. Ketika rukuk, ketika sujud, kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Wal iftirash fi julusin lam ya'qubhu salam, dan duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk tahiyat awal, sikile lorone iki digawe lemek bokonge, iku namanya duduk iftirash. Ini berlaku ketika kita mau salam. Tuh, apa maksudnya ini? Jadi gini, kadang terjadi ada orang sholat, dia meninggalkan sunnah abad, otomatis kan setelah tasyahud akhir ini kan sujud. Nah posisinya jangan duduk tawarruk, jangan duduk tahiyat akhir, tapi tetap duduk iftirash. Jadi setelah kan umpamane lali gak kunut ya subuh, terus ketika duduk tasyahud akhir itu posisinya gini. Bukan biasanya tasyahud akhir kan gini. Kenapa kok kita begini? Karena kita nggak salam. Khusus duduk yang tawarruk ini khusus duduk yang akan salam. Jadi ngene sih, duduk ini sekalian untuk aba-aba ke jamaah bahwa ini nggak salam habis ini, kayaknya dia akan sujud, ya, sujud sahwi. Nah habis itu setelah fil alamin innaka hamidum majid, dia baru sujud, terus duduk lagi, kan sujud lagi. Lah baru yang terakhir duduknya ini, terakhir baru terus salam. Itu tata caranya seperti itu. Nah ini kalau nggak dipelajari ya gak ru. Jadi cara duduk iftirash itu duduk berlaku kalau ditutup dengan salam. Duduk tawarruk maksudnya. Kalau duduk iftirash ini fikul lam yaqub salam, artinya setiap duduk yang tidak ditutup dengan salam. Barangkali kita tidak bisa sholat dengan berdiri, ini yang paling bagus itu ya dengan duduk iftirash. Kalau mungkin, kalau bisa, paling bagus ini. Kalau kita mungkin nggak bisa berdiri, atau kita melaksanakan sholat sunnah, kan boleh duduk. Duduk yang baik itu duduk apa ya? Duduk iftirash ini yang paling baik. Makanya penting duduk iftirash itu. Kalau melaksanakan akad nikah, ini duduk yang paling sopan ya duduk ini.
Karena duduk iftiros ini memang apa ya? Ya paling sopan lah, karena untuk apa namanya satu perintah ya. Jenengan ngarepe yai, ngarepe habaib ini mau sowan atau apa itu duduknya begini. Kalau memungkinkan ya duduknya. Kenapa kok duduk iftiros? Kalau ada apa-apa itu cepet ngadeke itu. Lak silo kan meren, nggak silo ngadek kan agak kesulitan. Jadi kayak ini siap untuk khidmat. Jadi nopo yai posisinya gini. Nah, jadi nggak pantas kalau kita sowan terus silong ini ya. Karena barangkali ada yang perlu khidmat, ada perlu bantuan, ini akan kesulitan untuk berdirinya itu kesuwen. Itu kalau memang dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalau memang jagongan kepinnya ya seenaknya sih. Ini kan cuma kesunahan adab saja. Jadi sering diingatkan ketika akad nikah itu, akad nikah kok silo. Sing apik itu ya dengan iku mau iftiros. Dengan duduk iftiros. Tapi biasanya resikonya kalau lama geringgingan. Iya, tahu saya tuh akad nikah, mari nunggu kasok ngadeg. Ya apa ini? Lu mantene wis wayahe ngadeg ternyata sik geringgingan sikile. Itu yang diantisipasi juga ya. Wa tawarruk fi ma yaqubu salam. Nah iki duduk tawarruk artinya duduk tahiyat akhir kalau memang mau ditutup salam. Kalau mau tutup salam berarti duduknya kayak gini. Ya tawarruk. Wa taslimatu tsaniyah, dan salam kedua. Kalau salam pertama kan rukun. Assalamualaikum warahmatullahi, itu rukun. Seandainya jenengan batal ya sudah, selesaikan di salam pertama toh, jangan diteruskan. Karena yang kedua itu hukumnya wal iltifatu fit taslimataini, ada kesunahan lagi ketika baca salam itu noleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunah. Oleh enggak noleh ya oleh. Yang penting niku mau bacaan salam pertama. Assalamualaikum. Baik, selak kepentut ya, selak ngempet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal. Wis gak usah diterusno. Kalau dilanjutkan malah sholatnya batal. Berarti kan sudah menutup gitu, sudah enggak salam kedua kan berarti sudah selesai. Iltifatu fit taslimataini yaminan fil ula wa shimalan fit tsaniyah. Yang pertama kanan dulu ya. Yang kedua ke kiri. Ini ada yang ini salam ini sebetulnya untuk siapa? Ada yang ngomong untuk malaikat sebelah kanan ini ragib atin. Batasnya gimana? Jadi batasnya ini noleh itu bisa terlihat pipi kanan dari arah belakang dan bisa terlihat pipi kiri dari arah belakang. Ini di pundak ini di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus nggak usah, biasanya ada yang model ya ini malah iya sawai malah bisa batal itu anunya apa namanya sholatnya karena apa namanya gak menghadap ke arah kiblat. Nah ini semuanya ini adalah kesunahan menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi
Jadi menurut Imam Syafi'i ada kesunahan membaca surat ini setelah surat Fatihah di rakaat pertama dan kedua, kecuali makmum pada sholat jahriyah. Jadi ngapunten nak sampeyan sholat maghrib atau sholat isya ta subuh, ya wis Fatihah itu ae sing diwaca, liyane gawe nyimak bacaane imam. Jadi lah imam pas maca surat sampean gak usah melok baca surat. Jadi khusus yang jahriyah ya, khusus yang keras. Jadi ketika kita bermakmum maka menyimak. Idza qara'tal Qur'an fastami'u lahu. Dan ketika dibaca kita fastami'u lahu. Lah kalau Fatihah kan rukun. Bisa jadi ketika kita belum baca Fatihah, imam baca surat, kita juga harus baca surat Al-Fatihah, kan biasanya seperti itu. Jadi jangan terus menirukan bacaan imam di surat, ya. Enggak, ya, jadi menyimak saja. Yang pokok adalah bacaan Fatihah, ya, walaupun makmum tetap wajib untuk membaca surat Al-Fatihah karena Fatihah ini termasuk rukun. Jadi menurut Imam Syafi'i untuk bacaan iftitah ini ada 5 syaratnya. Jadi yang baca kabiro itu, yang pertama ala yakhaful makmum fi fawati ba'dil Fatihah, yaitu tadi makmum ini tidak takut ketinggalan, orang ngerti. Oh ini biasanya imam membaca doa iftitah. Yang kedua ala yakhafu fautu waktul ahda, lak sampean salat iku wis mepet, umpama ya tangi isroke jam 5, sampean niku salat jam 5 kurang 5 menit, sudah gak usah maca iftitah. Jadi sholatnya langsung nguber hanya yang rukun-rukun saja. Pola waktunya wis mepet. Cik waktunya mepet ya. Jadi sholat sunat lah. Scary. Nomor 3 ala idrikal imam fi ghairil qiyam. Kalau adraka fil i'tidal la yaftati. Artinya apa? Ketika imame wis ruku ya wis jelas jenengan gak oleh maca iftitah, wis jelas keri. Nomor 4 ala isyraq fi ta'awud awil qira'ah walau sahwan. Jadi tidak disyariatkan fi ta'awud, baca ta'awudnya dalam iftitah atau membaca surat. Kalau umpamanya sudah baca surat ya tidak wajib untuk baca iftitah. Terus yang terakhir ala takuna sholat alal janazah, karena sholat jenazah itu gak ono doa iftitah. Sholat jenazah doa iftitah hanya sholat jenazah. Kalau sholat sunnah masih ada. Kalau sholat jenazah itu tidak ada iftitah. Ada khilaf ketika ta'awud, apakah setiap rakaat itu ta'awud meneh. Jadi mari ngadeg kan maca Fatihah, apa sunat ta'awud lagi atau cukup ta'awud sing pertama? Ini ulama khilaf. Ada yang ngatakan yusannu fi kulli rakaat, ya tetap sunnah di setiap rakaat ada kesunahan membaca ta'awud. Karena apa? Karena
dalilnya Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Apabila akan membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ada mengatakan yakfi ta'awud fil raqatil ula sirron, ya wis diwakili ta'awud di rakaat pertama. Hilaf. Ada yang bertanya silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Ba'diyah Jum'ah ada. Apa nih? Ada sunnah. Ada Ba'diyah Jum'ah. Memang khilaf, ada yang ngomong ada. Jadi kalau kita Syafi'iyah ada Ba'diyah Jum'ah. Bahkan termasuk seperti Ba'diyah Zuhur ini termasuk yang masuk dalam sunnah mu'akkad. Jadi sunnah kan dua kan. Ada yang benar-benar dianjurkan, ono sing wis dianjurkan kan ada. Iya, tapi kita, mazhab kita itu tetap ada, Ba'diyah Jum'ah itu ada. Nah, jadi kalau ngikuti Syafi'i, ngikuti mazhab Imam Syafi'i ya melakukan Ba'diyah Jum'ah. Alah sama dengan urusan adzan gitu ya. Kalau di Masjid Muhammadiyah kan biasanya sekali dong. Kalau di Masjid NU adzannya 2 kali. Sama seperti itu ya. Tapi ya enggak pengaruh, itu hanya hukumnya sunnah. Takbir apa? Iya. Enggak, batasannya sampai 14 harokat. Cuy, Allah. Pak luwe teko iku batal. Tapi do 14 ada. Yang haram, yang enggak boleh, yang enggak sah itu memanjangkan hamzah. Itu gak oleh. Karena ono takbir iku sing dawa dudukan hamzah didawa ambek nyocokno. Nyate itu harus pendek. Allah ya, lafzul jalalah tok itu yang boleh dibaca. Bar itu juga pendek. Ada yang Allahu Akbar. Itu paling merubah arti karena ketambahan alif. Jadi hamzah dengan baknya tidak boleh dibaca panjang. Allahu Akbar. Kalau salam itu pakai dilengkapkan nggak apa-apa. Cuman kalau untuk sholat jenazah memang dicangkepno, tapi kalau untuk batasannya sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk jenazah ada tambahan warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga bermanfaat. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la lagha asrafna fatub alaina tauba waghfir li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rahati waghfir li walidina rabbi wa mautina wal ali wal ikhwani sariril khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au syubha wal muslimina ajma'
amin rabbi isma qablan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli Rabbi kulli suli Shalla wa sallam Rabbi alaihi addal habbi Wa alihi wa sahbihi Ida tatasi suhbi Walhamdulil ilahi Bil bati wa tanai Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun ala mursalin Walhamdulillah rabbil alamin Wal afu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.